Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Berterima kasih karena kemurahan dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian, dan lembutkan hati kami untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-15. Saya akan membaca Kejadian 15 ayat 1-4. Tertulis demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara dikasihi Tuhan, seorang pria bernama Sibusiso Mthembu dari Afrika mengatakan bahwa ia mendapatkan penglihatan tentang 11 sorga dan dibawa malaikat ke 11 sorga itu. Sibusiso menggambarkan peta dari 11 sorga tersebut di rumahnya, dan sebagian orang percaya kepadanya. Ada lagi seorang pria di kota Viareggio, Italia, yang merasa mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya melakukan sesuatu pada badannya, dan ia pun melakukannya sampai ia harus dirawat di rumah sakit karena ia menyakiti tubuhnya sendiri. Terhadap suatu penglihatan, mimpi atau suara tertentu yang muncul dalam hati ataupun secara audible, kita perlu berhati-hati dan mengujinya dengan firman Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa iblis pun bisa memberikan penglihatan, mimpi, dan bisikan yang palsu dan menyesatkan. Di zaman sekarang ini, para pendoa dan setiap orang hendaknya benar-benar menjaga diri agar tidak menjadi pintu masuk bagi iblis dengan berbagai penglihatan yang muncul. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah diwahyukan kepada kita dalam Alkitab. Dalam Kejadian 15 ayat 1 tertulis, Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Pada zaman Abram hidup, Tuhan berbicara dengan berbagai cara, di antaranya adalah melalui penglihatan. Tuhan juga berbicara kepada para nabi dan rasul, salah satunya dengan penglihatan. Memang saat sekarang ini, penglihatan dari Tuhan masih mungkin terjadi dan bisa saja kita alami. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang lumrah, dan kita tidak boleh bergantung hanya pada penglihatan, mimpi atau suara-suara tertentu, apalagi memposisikan hal-hal itu di atas firman Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 18 menasihati kita agar kita tidak berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Jangan bergantung ataupun mengandalkan mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan. Tapi yang terutama adalah agar kita berpegang teguh pada Kristus yang adalah kepala, yaitu firman Tuhan. Dialah yang jadi pegangan kita. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham melalui penglihatan di dalam ayat ini merupakan firman yang dapat dipercaya,
yang mengandung kepastian dan jaminan akan janji Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, "Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Memberikan kekuatan pada Abraham untuk kembali kuat dan percaya dalam situasi sulit yang ia hadapi. Ketiadaan keturunan sampai pada saat itu membuat Abraham mulai lemah iman, tapi penguatan dari Tuhan datang memberinya peneguhan untuk tetap percaya pada janji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini sedang dalam keadaan lemah secara rohani, sedang bimbang dalam iman, kecewa karena keadaan? Mari tidak perlu kita menunggu penglihatan atau mimpi ataupun bisikan-bisikan, tapi bacalah Alkitab, peganglah janji firman Tuhan, dan percayalah pada Tuhan senantiasa. Janjinya ya dan amin, pasti tergenapi dalam hidup kita. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, tetaplah kuat. Tuhan adalah perisai kita. Tetaplah setia, karena Tuhan menyediakan upah bagi orang yang tekun dan setia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu peduli, mengasihi, dan menolong kami. Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami pengertian bahwa Tuhan selalu memberi kami kekuatan untuk tetap percaya pada janji firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami tidak mengandalkan hal-hal yang dapat dipakai iblis untuk menyesatkan kami. Kami mau menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau berpegang dan hidup seturut dengan janji firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan tuntunan. Berkatilah kami Tuhan malam ini. Kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami. Yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Yang terikat dilepaskan. Yang dalam persoalan mengalami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.